Ustazah mau lihat anak-anak Ustazah nih ya. Ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Suaranya juga dinyalain. Sudah, Advis sama Ardo ya. Oke. Ustazah mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oke. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Ini yang Ihwan yang laki-lakinya ini masih agak malu-malu. Ulangi ya Ustazah tanya kabarnya ya. Jadi pakai gaya, pakai gerakan, oke? Apa kabar anak-anak Ustazah yang saleh dan saleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini dengan cuaca hujan. Tapi anak-anak Ustazah masih bisa berkumpul pada Zoom hari ini ya, walaupun masih ada kesibukan yang lainnya ya. Tapi mau meluangkan waktu untuk belajar ya. Semoga apa yang kita lakukan menambah keberkahan dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita biasanya harus ngapain dulu? Berdoa dulu ya, Skur, baru belajar. Oke? Jadi kita harus berdoa dulu. Jadi berdoanya yang pendek aja ya, yang Robizid nih. Tahu? Tahu. Oke. Kalau Ustazah bilang alif bata sikap berdoa ya. Baru kita Robizid nih ya. Oke. Alif bata sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Ustazah mau jelasin kembali dulu ya. Jadi ketika kita berdoa ya, ketika ada gurunya memimpin doa, ketika kita mau berdoa, usahakan khusyuk ya. Usahakan khusyuk biar apa? Biar didengar sama Allah ya. Biar doa kita terkabulkan sama Allah. Biar apa? Menambah keberkahan ketika kita belajar, masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita. Jadi nanti kalau misalkan ada belajar, kita bisa mengingatnya dengan baik ya. Jadi harapan Ustazah ketika berdoa tidak ada yang sibuk ke sana kemari ya. Oke, siap? Oke, Ustazah. Oke, Ustazah. Ini yang baru masuk abad, namanya abad, iya Kak? Iya Kak? Nak? Masuknya 15. Nah. Oke, Ustazah minta namanya diganti ya. Jadi lanjut lagi, Axel Hadir ya. Alia hadir ya. Oke, jadi Ustazah minta silakan kameranya dinyalakan. Oke? Ustaz, kamera aku mana? Oh, ini Alia kelas 3 Khalid. Berarti perlu diganti ya namanya ya. Oke. Jadi ya, Ustazah kita mulai ya. Ada 15. Tambah Ustazah 1 jadi 16. Oke, jadi sudah siap untuk belajar? Sudah? Kalau sudah siap untuk belajar, kontrak belajarnya adalah tidak mencoret-coret pada saat Ustazah menjelaskan pakai gambar ya. Tidak ada yang mencoret-coret. Jadi ketika gurunya menyampaikan sesuatu, misalkan dilarang untuk melakukan sesuatu, berarti sebagai anak soleh dan soleha tidak melakukannya.
umurnya. Ya, oke? Siap semua? Ya. Jadi semangat. Ustazah, senangnya Ustazah dengarnya ya. Oke, jadi Ustazah share nih ya. Nah, masih ingat nggak nih Ustazah? Bentar ya. Bentar. Sebentar. Mantapnya. Nah, jadi coba kalian lihat ini ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, kalian sudah mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Kemarin-kemarin pas hari libur ya, hari Rabu, hari Selasanya merupakan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ya. Jadi hari kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai ucapan rasa syukur kita karena hadirnya Rasulullah ya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad kalian sudah mempelajarinya juga. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Ayo, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Oke, Ain. Pintar. Yang lain juga pintar ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada tahun apa kira-kira? Masih ingat? Gajah. Pintar semuanya ya. Jadi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Pada saat itu Rasulullah itu ketika lahir sudah tidak memiliki apa? Ayah. Ya. Dia tidak memiliki ayah dan ketika dia lahir dia sudah menjadi yatim. Nah, betapa sedihnya ya. Nah, kemudian juga pada saat itu ada tanda-tanda keistimewaan dari Rasulullah. Apa tanda-tanda keistimewaannya sebelum dia lahir? Di perutnya Bunda Aminah ada apa? Munculnya sinar ya. Sinarnya itu luar biasa luasnya. Jadi sinarnya itu luas sehingga apa? Menyinari istana Busra. Bisa benar sekali ya. Jadi itu adalah keistimewaan dari Rasulullah ya. Itu tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul ya, atau Nabi terakhir bagi kita sebagai apa? Pembawa jalan untuk kita untuk mengenal Islam ya. Itu tanda-tanda keistimewaan dari Rasulullah ya. Sampai di sini paham? Tahu paham? Paham. Nah, selain keistimewaan itu masih ingat nggak? Selain itu ada ketika Rasulullah itu berusia genap 3 tahun ya. Berusia genap 3 tahun, ada juga yang mengatakan sekitar 4 tahun ya. Beliau itu didatangi malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat mencabut nyawa. Apa macam nyawa? Apa kira-kira? Ya, jadi itu namanya malaikat apa? Jibril. Jadi malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad pada usia genap 3 tahun. Coba kita lihat gambarnya di sini ya. Kita lihat gambarnya. Pada saat itu ya, pada saat itu masih ingat nggak Nabi Muhammad tidak diasuh oleh ibunya, tapi diasuh oleh siapa? Dari Bani Sa'ad. Nabi Muthalib. Siapa? Nabi Muthalib. Selain itu apa siapa? Selain itu siapa? Seorang ibu. Kira-kira dari Bani Sa'ad siapa namanya? Halimah. Iya, Halimah Asy'adiyah. Jadi yang merawat beliau adalah dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah Asy'adiyah. Nah, pada saat itu ya, Rasulullah itu berusia sekitar 5 tahun ya. Sebenarnya awal mulanya itu sekitar genap 3 tahun ya. Genap 3 tahun. Jadi genap 3 tahun itu dia bermain bersama apa? Bersama
Anak dari Halimah. Masih ingat ya siapa anak-anak Halimah? Syaimah, Unaisyah, dan siapa? Dan Abdullah. Ya. Jadi pada saat itu ya datanglah malaikat ya. Datanglah malaikat Jibril yang menyerupai siapa? Menyerupai siapa? Manusia. Tapi sebelumnya, tapi sebelum itu dalam kitab Sunan Ad-Darimi menyatakan bahwa sebelum menyerupai sebagai manusia, dia menyerupai dua burung putih ya, dua burung putih yang menyambar Rasulullah. Ya, dia membawa pergi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diapain? Nabi Muhammad itu dioperasi badannya. Bayangin. Iya, ya. Jadi, iya dibelah dadanya, ya. Dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Masya Allah, ngeri banget ya. Kalau kita lihat ya, diambil jantungnya, kemudian dibuka tuh. Terus diambil gumpalan hitam di dalam dadanya, ya. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk dibersihkan, ya. Jadi untuk dibersihkan agar apa? Hati Nabi Muhammad tidak kotor, ya, jauh dari setan, ya. Karena dipersiapkan untuk apa? Menjadi seorang nabi, ya. Nah, jadi itu. Nah, bahkan ketika pada saat itu malaikat menyerupai manusia, ya. Pada saat itu mereka ada yang dua orang lelaki itu saling bertanya ya. Pada saat itu Rasulullah ditimbang ya, ditimbang oleh 10 orang umatnya. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah itu lebih berat hingga 100.000, 10.000 ditimbang dengan 10.000 umatnya itu. Rasulullah pun masih berat. Karena apa? Tidak ada yang mampu apa? Tidak ada yang mampu. Kira-kira apa? Sama dengan beliau ya, karena Rasulullah itu amat istimewa karena merupakan Rasul Allah ya, merupakan nabi ya, nabi yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat amalnya itu lebih berat dibandingkan siapa? Dibandingkan umatnya ya. Nah, karena kejadian tadi ya, Rasulullah dibelah dadanya, maka siapa? Halimah Asyadiyah ingin mengembalikan siapa? Mengembalikan Rasulullah kepada siapa? Bunda siapa? Bunda Aminah. Pintar sekali ya. Jadi kenapa Halimah ingin mengembalikan? Karena ada rasa apa? Ayo, air. Karena ada rasa apa? Karena ada rasa takut dari Halimah. Takutnya kenapa? Iya, khawatir juga. Pintar. Jadi ada rasa takut, ada rasa khawatir karena takut yang membelah dada Rasulullah adalah syaitan. Tapi dibantah oleh siapa? Oleh Bunda Aminah. Kenapa dibantah oleh Bunda Aminah? Coba Yaskur. Kenapa dibantah oleh Bunda Aminah? Karena Bunda Aminah percaya bahwa Rasulullah amat dilindungi oleh siapa? Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dari dalam perut ya, Bunda Aminah nih yakin karena pada saat itu ketika dia mengandung banyak kejadian-kejadian ya, yang menurut Bunda Aminah Rasulullah ini adalah menjadi seseorang yang pembesar ya, yang amat dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah ya. Pada saat itu datang ya, ada juga malaikat pada saat mau melahirkan, ada malaikat-malaikat yang datang ya. Kemudian pada saat mau melahirkan juga ada wanita-wanita soleha ya, wanita-wanita soleha misalkan dari
Istri dari Nabi Ibrahim siapa? Bunda Sarah dan Hajar. Jadi istri dari Nabi Ibrahim ada yang mendatangi. Iya, jadi ada istri dari Nabi Ibrahim yang datang ya ketika beliau mau melahirkan. Terus ada lagi istri dari Nabi Adam ya datang juga ya ketika beliau mau melahirkan. Jadi pada saat itu Bunda Aminah ini merasa bingung siapa wanita-wanita ini yang datang ya. Karena pada saat itu Bunda Aminah ketika mau melahirkan masih dalam keadaan sendirian, kemudian dibantu ya. Nanti ada yang bantu salah satunya ya. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi ya. Nah, pada saat itu Bunda Aminah itu menceritakan keistimewaan Rasulullah ya yang membantah bahwa Rasulullah itu takutnya nanti diganggu oleh setan. Enggak ya. Jadi Rasulullah itu amat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sangat dijaga. Maka dari itu Bunda Aminah meyakini Bunda Halimah untuk tetap apa? Untuk merawat Rasulullah. Nah, namun anak-anak tidak hanya sampai itu ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat Bunda Halimah untuk mengembalikan Rasulullah kepada Bunda Aminah. Kejadian apakah itu? Pada saat itu Orang Habasyah. Iya, orang Habasyah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad bermain dengan siapa? Syaimah, Aisyah dan Abdullah ya. Jadi pada saat itu Syaimah bilang, Muhammad kejar aku kalau bisa. Dia bilang kayak gitu kan. Nah, pada saat itu ada yang melihat ya, ada Dua yang orang. melihat, ya. 2 orang dari orang-orang siapa? Orang-orang Habasyah. Pintar ya. Jadi kalau kalian sudah belajar video pembelajaran, kalian sudah membaca, pasti kalian tahu ya. Jadi orang-orang Habasyah dari Nasrani ya, beragama Nasrani. Dia mengintai. Nah, pada saat itu ketika bermain, datanglah Bunda Halimah ya. Kemudian mereka amat senang karena Bunda Halimah datang. Namun tiba-tiba ada orang-orang Habasyah ini datang. Dia bilang kayak gini, hai nak, ya baliklah punggungmu ya. Jadi punggungnya itu dilihat dan ternyata ada tanda-tanda kena dia di punggungnya, sehingga timbullah rencana dari orang-orang Habasyah itu ingin apa? Menculik Nabi Muhammad. Nah, hal itu diketahui oleh siapa? Bunda Halimah. Nah, kemudian Bunda Halimah berlari ya. Jadi dia berlari ya. Kemudian dia bersembunyi bersama anak-anak maupun Rasulullah pada saat itu ya. Nah, pada saat itu juga Bunda Halimah ingin mengembalikan kepada Bunda Aminah. Nah, dilihat di sini ya. Bayangin kalau misalkan sudah dirawat ya. Rasulullah sudah dirawat, terus Rasulullah sudah bersahabat, bersaudara dengan Unaisyah, Saimah, dengan Abdullah. Tapi ada perasaan sedih nih. Karena apa? Karena ditinggalkan ya. Karena terutama Syaimah merasa bilang apa? Syaimah bilang kayak gini, jangan lupakan kami ya Muhammad. Dia bilang kayak gitu ya. Tapi Rasulullah tidak akan melupakan mereka hingga dewasa ya. Nah, kemudian dikembalikanlah Rasulullah itu ya. Pada saat di perjalanan Rasulullah terpisah oleh Bunda Halimah ya. Jadi terpisah pada saat itu. Kemudian Bunda Halimah menangis ya. Menangis terseduh-seduh kepada Abdul Muthalib ya, mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan Rasulullah tapi ia terpisah. Namun masih ingatkah kalian siapa yang menemukan Rasulullah kala itu? Masih ingat nggak? Waraqah bin Naufal. Pintar. Waraqah bin Naufal. Ustazah mau tanya lagi nih, Abid, siapakah Waraqah bin Naufal itu? Ustazah mau tanya, siapa ya? Kira-kira. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Paman Bunda Khadijah. Pintar.
sebentar, paman Bunda Khadijah. Jadi nanti Bunda Khadijah inilah yang menjadi istri dari Rasulullah. Jadi Waraqah ini adalah pamannya, ya masih ingat ya. Jadi yang menemukannya adalah pamannya, ya. Nanti ada tugas deh, harus saya kasih ya. Nah, jadi pada saat itu diketemukanlah ya. Jadi Abdul Muthalib ini sangat senang pada saat Rasulullah ditemukan ya. Pada saat itu Abdul Muthalib ini keliling bertawaf ke keliling Ka'bah ya. Jadi mengitari atau mengelilingi Ka'bah ya. Nah, kemudian coba lihat di sini ya. Jadi pada saat itu yang merawat Rasulullah itu adalah Abdul Muthalib atau kakeknya ya. Jadi kakeknya itu yang merawat. Sekarang nah kemudian Ustazah mau tanya ya, dari cerita yang di sini lihat di gambar-gambarnya ini adalah paman dari Rasulullah atau anak dari Abdul Muthalib. Masih ingat nggak anak Abdul Muthalib yang membantu menemukan sumber Zam-Zam siapa? Masih ingat nggak? Siapa namanya? Haris. Ya, jadi Haris. Selain Haris, nama anak dari Abdul Muthalib juga ada namanya Abbas. Kemudian adanya namanya Abu Thalib ya. Haris, Abbas, dan Abu Thalib ya. Ada 3 itu. Nah, pada saat itu kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini ya. Pada saat itu hamparan ini merupakan hamparan yang sangat dihormati oleh anak-anak dari Abdul Muthalib ya. Nah, pada saat itu kalau misalkan dilihat Rasulullah itu masih berumur sekitar 5 tahun ya. 5 tahun itu masih lucu-lucunya, masih gitu ya, masih lucu-lucunya Rasulullah pada saat itu. Kemudian Rasulullah yang tidak tahu menahu kemudian duduk tuh di hamparan itu. Kemudian dihalangi oleh paman-pamannya. Ya, jadi dihalangi oleh paman-pamannya. Dan kemudian apa yang dikatakan Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Coba Ustazah mau tanya Nawa. Ustazah mau tanya Nawa dulu. Nawa Hanifah. Kira-kira Abdul Muthalib itu melarangnya atau tidak? Enggak, Ustazah. Ayo Nawa. Ustazah mau tanya Nawa dulu. Enggak ya? Iya, jadi Abdul Muthalib itu tidak melarang untuk duduk di hamparan itu karena Abdul Muthalib sangat menyayangi Rasulullah. Siapa yang di sini masih punya kakek? Siapa di sini masih punya kakek? Angkat tangan. Nah, Fatia ya. Fatia masih banyak yang punya kakek ya. Kalau punya kakek kira-kira kakeknya sayang nggak sama Fatia sama Kaila? Sayang kan? Nah, begitu juga Rasulullah amat disayangi oleh Abdul Muthalib ya. Saking cintanya dibandingkan anak-anaknya. Sayang betul sama cucunya ya. Nah, kemudian coba lihat lagi. Nah, di sini dia kemudian memangku Rasulullah. Nah, pada saat itu juga ya, ketika proses perawatan itu, nah kemudian lagi dilihat di sini. Nah, ada siapa di sini? Ada Bunda Aminah ya. Jadi di sini ada Bunda Aminah yang ingin datangi Abdul Muthalib. Bunda Aminah ini ingin mengambil siapa? Rasulullah untuk kemana? Ke Yathrib ya. Yathrib itu adalah kota Madinah. Jadi Yathrib itu adalah kota Madinah. Jadi Madinah untuk mendatangi siapa? Untuk mendatangi makam Abdullah, yaitu ayahnya, kemudian mendatangi keluarga ibunya yang merupakan orang-orang dari kaum Najjar, ingat ya, Najjar, kaum Najjar ya. Nah, Bani Najjar. Nah, kemudian pada saat itu diizinkan oleh Abdul Muthalib walaupun dalam keadaan sedih ya, lepas pergi. Nah, kemudian di perjalanan dia membawa seorang budak yaitu bernama Ummu Aiman.
Ummu Aiman itu adalah budak peninggalan dari Abdul Aminah. Ya, jadi dibawalah di perjalanan. Nah, setelah tiba di Yathrib, dia menemui keluarga Najjarnya, ya, dari ibunya. Kemudian selama itu juga dia kemudian datang ke mana nih? Ke makam ayahnya. Ya, pada saat itu Bunda Aminah menceritakan tuh sosok ayah dari Rasulullah. Nah, Rasulullah pada saat itu belum mengerti ayahnya itu yang siapa dan bagaimana. Nah, pada saat itu juga Bunda Aminah menceritakan sosok ayahnya yang baik, ya, yang luar biasa, ya. Kemudian pada saat itu Rasulullah sangat sedih, ya. Dia sadar bahwa dia sudah menjadi anak yatim, ya. Nah, kemudian dalam 1 bulan Rasulullah dan Bunda Aminah itu tinggal di Yathrib atau kota Madinah. Nah, kemudian pulanglah mereka. Pulang kemana? Pulang menuju Mekah lagi. Nah, pada saat di perjalanan, tepatnya di desa Abwah, ya. Desa Abwah itu berada di Jadi Bunda Aminah ini jatuh sakit, ya. Bunda Aminah jatuh sakit, ya. Jadi pada saat itu Bunda Aminah tahu kalau misalkan dia tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu Bunda Aminah meninggal. Nah, betapa sedihnya Rasulullah, ya, ditinggalkan Bunda Aminah pada usia berapa? Pada usia 6 tahun, ya. Jadi pada usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan. Jadi Rasulullah itu, ya, amat sedih, ya, sudah ditinggalkan ayahnya, terus ditinggalkan oleh ibunya, ya, bayangin, ya. Ya, umur 6 tahun, ya. Jadi begitu berat ujian dari Rasulullah. Nah, kemudian dia dimakamkan, ya, Bunda Aminah ini di Abwah, ya. Nah, pada saat itu pulanglah Rasulullah, ya, dengan perasaan sedih, sangat sedih, ya, pada saat itu. Kemudian dilihatlah dari Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini merasa iba terhadap Rasulullah. Nah, dan kemudian yang merawat Rasulullah adalah Abdul Muthalib, tapi merawatnya hanya 2 tahun saja setelah Bunda Aminah meninggal. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib dalam keadaan sakit, ya. Abdul Muthalib ini dalam keadaan sakit dan kemudian meninggal pada usia 80 tahun, ya. Dan kemudian pada saat itu juga kalau misalkan 2 tahun, 8 tahun. ya. Jadi pada saat itu, ya, pada saat itu Rasulullah berusia masih 8 tahun, ya. Betapa sedihnya, ya, sudah ditinggalkan ayahnya, sudah ditinggalkan ibunya, terus ditinggalkan kakeknya yang paling disayangi, ya. Jadi sebelum ditinggalkan oleh kakeknya itu, ya, Abdul Muthalib berpesan, ya. Abdul Muthalib ini berpesan kalau misalkan yang bakal merawat atau menjaga Rasulullah siapa? Siapa? Abu Thalib. Pintar, pintar, air pintar, semua pintar, ya. Jadi yang merawatnya nanti adalah Abu Thalib. Kenapa dipilih Abu Thalib? Kenapa enggak dipilih Abbas? Kenapa enggak dipilih Haris? Kenapa, yo? Ayo, kenapa? Kenapa? Karena kalau Abbas itu orang yang paling kaya, anaknya yang paling kaya, tapi dia agak kikir, ya. Jadi kalau misalkan Nabi dirawat oleh beliau, khawatirnya tidak cocok, ya. Jadi kemudian kalau misalkan Haris ini adalah orang yang tidak mampu, ya. Jadi yang paling cocok adalah Abu Thalib, walaupun dia tidak mampu, tapi dia amat dihargai oleh kalangan orang-orang orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu amat mendengar Abu Thalib. Selain itu, Abu Thalib juga memiliki kepribadian lembut, baik hatinya, ya, dermawan. Jadi ada sikap-sikap yang dimiliki Abu Thalib itu yang amat cocok untuk merawat Rasulullah, ya. Nah, jadi
anak-anak Ustazah ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah itu sedih ketika ibunya, ayahnya, kakeknya meninggal pada saat itu, Allah itu tidak diam ya. Allah itu mengirimkan kebahagiaan atau penenang ya. Jadi penenangnya itu berdasarkan Quran surah Ad-Duha ayat 6 sampai 7. Penenangnya berupa apa? Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu ya. Ya, jadi hal-hal berat yang dilalui Rasulullah itu ya. Kenapa Rasulullah mengalami hal-hal berat dari kecil? Karena apa? Untuk menyiapkan Rasulullah untuk menjadi orang yang bisa ya membimbing kita sebagai umat Islam ya ke jalan yang benar ya. Begitu spesialnya Rasulullah sampai Abu Thalib itu ya mengatakan bahwa Rasulullah itu nantinya akan menjadi orang besar. Rasulullah itu adalah mempunyai hati yang bersih, jiwa yang bersih. Nah, pada saat itu orang-orang Quraisy datang loh. Orang-orang Quraisy datang untuk meminta doa apa? Meminta doa apa? Agar hujan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu ya datang bersama Abu Thalib itu di sekitar Ka'bah ya. Kemudian mereka berdoa sama-sama dan pada saat itu turunlah hujan karena Abu Thalib yakin bahwa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah akan dikabulkan oleh Tuhan atau Allah. Jadi sampai di situ aja. Nah, dari sini ada yang mau bertanya ke Ustazah? Paham? Aisyah mau bertanya apa, Aisyah? Aisyah mau bertanya apa? Karena kakeknya Aisyah sayang sama Aisyah. Oh, kakeknya Aisyah sayang sama Aisyah. Ya. Jadi kakek maupun ayah maupun ibu pasti menyayangi anaknya walaupun nanti ada yang marah ya, misalkan ayah atau ibu kakeknya marah sama Aisyah atau enggak sama Air ya atau enggak sama Fatia, itu karena apa? Karena sayang ya. Jadi kalau misalkan ada yang dimarahin jangan apa? Jangan ngambek ya. Karena itu tandanya ya yang misalkan Fis disuruh mandi ya. Berarti harus mandi ya. Kalau Kais disuruh makan berarti makan. Kalau disuruh belajar harus belajar ya. Kalau misalkan kita masih memiliki orang tua, kita mendoakan orang tua kita agar tetap sehat dan selalu bersama kita. Kalau misalkan orang tuanya ada yang meninggal, kita mendoakan orang tua kita agar ditempatkan di sisi Allah SWT yang terbaik. Karena doa anak yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi pesan Ustazah adalah hikmah yang dapat kita ambil adalah Rasulullah aja di usia 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya sudah kehilangan selalu menghormati orang tua kita ya. Jadi kita selalu menghormati orang tua kita harus selalu sama orang tua kita bagaimanapun keadaan kita ya. Dan yang paling terpenting adalah ya, kita harus bagaimana? Jadi telapak kaki iya, kita harus mendoakan kedua orang tua kita ya, karena doa anak yang soleh, anak yang baik pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali ya. Jadi harapan Ustazah seperti itu ya. Jadi tetap semangat belajarnya. Ketika orang tua menyuruh belajar, berarti harus kita belajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang dapat menggapai cita-cita kita. Ya, oke, siap semuanya? Oke, jadi sebelum Ustazah akhiri, ya, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya?
Jadi nanti ada tugasnya, Ustazah kirimkan tugasnya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Tidak Nah, ada. tidak ada. Ustazah. Kalau tidak ada, marilah kita istighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, kemudian marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, jadi demikianlah penyampaian Ustazah pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.